media dakwah dan educase. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan sedikit bicara tentang satu tema, menjadi pahlawan tanpa nama. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kemudian kita menghadirkan amal ibadah atau segala perbuatan itu dikerjakan oleh sendiri. Kemudian disebut dengan amal fardi. Ada kalanya kemudian kita lakukan secara berjamaah atau kolektif, yang kemudian disebut dengan amal jama'i. Nah, dalam kemudian kita melakukan amal jama'i, kemudian nanti misalkan di ujungnya perbuatan itu ataupun program itu sukses misalkan, maka nanti kemudian tidak semua nama yang terlibat di dalamnya itu masyhur terdengar. Tentu nanti akan ada beberapa nama saja yang terdengar, misalkan apa itu kemudian direkturnya kalau dalam sebuah perusahaan karena berhasil misalkan dalam sebuah program tertentu begitu. Atau kemudian kalau dalam konteks masjid ini ya, kita mengadakan berbagai rangkaian kegiatan Ramadan, maka tentu di dalamnya ada tim. Ketika itu sukses, mungkin yang terdengar adalah ketua DKM-nya misalkan, atau seorang yang punya nama besar di balik masjid ini, atau mungkin ketua panitia misalkan begitu. Padahal ternyata yang berkontribusi dalam segala program Ramadan ini misalkan itu sesungguhnya bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Maka dalam hal ini kemudian jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan ketika kita beramal itu tanpa harus melihat apakah kemudian kita nanti akan disebut namanya, akan dipuji oleh orang atau tidak. Maka beramallah, biarkan kemudian Allah yang melihat kita, yang memberikan nilai kepada kita. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, kita akan melihat bahwa dalam Al-Quranul Karim itu ada orang-orang yang hebat, punya kontribusi besar, namun ternyata Allah tidak menyebutkan namanya. Tetap mereka menjadi pahlawan tanpa nama. Yang pertama, kita tadabburi tentang jumlah Nabi dan Rasul yang kalau berlandaskan Musnad Imam Ahmad, sesungguhnya sangat banyak jumlah Nabi ataupun Rasul. Nabi dengan 124.000, Rasul yang kemudian kita tahu dengan ulul azminya itu atau Rasul begitu ada 314. Namun kemudian ada bilangan yang wajib kita ketahui dalam Ibnu Katsir, misalkan 25 Nabi yang kemudian kita tahu itu diangkat dalam Ibnu Katsir, atau kemudian Rasul dengan 5 ulul azminya itu berarti kan ada jumlah yang banyak Nabi dan Rasul, ada kemudian yang wajib. Pertanyaannya, apakah yang banyak itu kemudian juga punya kontribusi? Jawabannya adalah punya kontribusi di dalam risalah tauhid ini. Namun kemudian ternyata Allah tidak menyebutkan semua nama Nabi dan Rasul itu. Maka kemudian Allah sebutkan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan di antara rasul-rasul itu ada yang Allah sebutkan, Allah kisahkan namanya. Ada juga yang tidak Allah kisahkan. Yang dikisahkan sehingga kemudian kita tahu kisahnya, sehingga kita juga kemudian mengetahui nama-namanya. Kita lihat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Setia TV, tentang sebagian kecil dari perjalanan seorang Nabi besar Musa alaihissalam, yang kemudian Allah perintahkan, wahyukan kepada beliau untuk mengambil hikmah dan mengambil ilmu dari seorang yang besar juga, yang artinya orang ini jelas memberikan andil, kontribusi, sumbangsi dalam perjalanan hidupnya seorang Nabi besar Musa alaihissalam. Siapa kemudian nama ini? Kalau kita lihat lembaran tafsir akan kita jumpai namanya adalah Khadir, yang kemudian kita tahu bersama. Namun ternyata orang yang punya kontribusi besar dalam perjalanan Nabiullah Musa dengan memberikan hikmah dan ilmu itu Allah tidak sebutkan namanya. Allah hanya mentakbirkan dengan kata abad min ibadina. Allah hanya menyebutkan dengan kata hamba dari hamba-hamba Allah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim ketika Allah memerintahkan Musa untuk mencari seorang bernama Khadir ini,
Kemudian berjalanlah Musa, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma. Musa dan temannya kemudian bertemulah dengan seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Tentu seorang ini punya kontribusi, namun dan dia tetap menjadi pahlawan, namun tidak disebutkan namanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat kemudian mungkin satu lagi. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang mirip secara lafal. Ada kurang lebih 6 kata. Yang pertama dalam surah Yasin yang sering kemudian kita wiridkan setiap malam Jumat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada 6 kata. Dalam ayat yang lain, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Katanya sama, ada 6 kata, bedanya adalah dalam Yasin rajul diakhirkan. Dalam ayat yang lain rajul diawalkan. Dalam Yasin kita lihat, dan telah datang dari penghujung kota siapa? Seorang rajul, seorang laki-laki yang bergegas, yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini ceritanya tentang utusan-utusan Allah yang menyeru kepada tauhid, namun kemudian utusan ini tidak diterima oleh satu kaum itu. Ia kemudian bahkan ingin dibunuh, namun ternyata pembunuhan itu tidak terjadi. Berkat siapa itu pertanyaannya? Tentu dengan izin Allah. Yang kedua, berkat seseorang yang punya pengaruh besar yang menyeru kepada para utusan Allah tadi, para kaum tadi, agar tidak membunuh utusan-utusan Allah itu. Artinya orang ini punya kontribusi, orang ini menjadi pahlawan, namun kemudian tidak disebutkan namanya. Allah hanya mentakbirkan dia dengan kata rajul atau seorang laki-laki. Dalam ayat yang lain, dan telah datang waja'a rajulun, rajul dikedepankan dari penghujung kota, waja'a rajulun min aqsal madinati qala ya qaumi qala ya Musa innal qaum ya'tamuna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ini cerita tentang Nabiullah Musa yang kemudian kita tahu banyak fitnah yang dialaminya. Di antaranya adalah ketika beliau tumbuh besar, kemudian menyebarkan risalah tauhid, sampai kemudian Fir'aun dengan sekutu-sekutunya ingin menghadang dakwah beliau dan bahkan kemudian ingin membunuhnya. Tapi kemudian tidak terjadi membunuhnya. Mereka bermusyawarahkan bagaimana mencari ataupun menghadang seorang Musa dan membunuhnya. Tapi juga kemudian pembunuhan itu tidak terjadi. Kenapa? Berkat seseorang yang mengetahui hal ini, kemudian dia bergegas lari memberitahukan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun dengan sekutu-sekutunya sedang bermusyawarah. Untuk apa? Untuk membunuhmu. Maka kamu keluarlah dan aku beritahu kamu. Maka keluarlah seorang Musa ke negeri Madyan dan kemudian di sana menghadirkan peradabannya baru. Terakhir jamaah pemirsa setiap TV yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari falsafah kopi. Di antara kita mungkin ada yang sangat suka minum kopi dengan rasa pahit, misalkan ketika kita seruput itu kopi yang pahit, kemudian kita puji, siapa yang dipuji atau apa yang dipuji? Kopinya. Luar biasa, ini kopi enak sekali. Padahal kemudian bukannya kopi yang memberikan manfaat itu, sesungguhnya ada air panas sehingga membuat kopi itu enak, nikmat di lisan kita. Yang dipuji adalah kopi. Kita lihat lagi kemudian ada orang yang minum kopi mungkin suka dengan kadar gula tertentu misalkan. Ketika diseruput itu kopi nikmat, lagi-lagi yang dipuji adalah kopinya. Padahal yang punya manfaat bukan cuma kopi. Ada kopinya tadi, ada gulanya dengan kadar tertentu. Juga tentu jangan kita lupakan ada juga air panas yang membuat kopi itu enak. Dia bersatu dengan kadar gula sehingga nikmat sesuai dengan standar lisan masing-masing kita. Begitulah kemudian ada kalanya orang-orang itu disebutkan namanya, dipuji karena satu amal tertentu. Ada kalanya kemudian tidak disebut, maka tetaplah kita berusaha, berbuat karena Allah, biar Allah memberikan penilaian kepada kita. Dan Allah kemudian tidak akan
tertukar dalam memberikan penilaian, dalam memberikan pahala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lupa atau tidak lalai terhadap apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Atau dalam bahasa Jawanya, Allah boten sare. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.